Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa Sangkan Jaya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rijal di program Kisah Misteri. Sebuah kisah yang mungkin saja kalian alami. Pada episode kali ini telah hadir narasumber kita yang bernama Bapak Usduk atau sering disapa Ustadz Guluduk. Beliau memiliki kisah-kisah pengalaman di dalam kehidupannya terkait kisah mistis. Kita sambut saja seperti apa sih kisah dari Bapak Usduk. Pak Usduk, sampurasun. Sampes. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Panginten terima kasih ke Pak Usduk tos kersanya sumping di ieu patepatan di studio dan Maraja Purwadaksi. Nah, mungkin gini Pak Usduk, di episode kali ini Pak Usduk akan bercerita ya Pak ya, mengenai nih pengalaman-pengalamannya. Nah, mungkin pengalaman apa nih Pak yang akan dibagikan di episode kisah misteri malam ini? Ya, saya akan cerita ini pengalaman nyata ya, Bapak Rijal, mengenai surat Al-Ikhlas atau Nabi yang berhodam Syekh Abdul Wahid, Syekh Abdul Rojak, dan Syekh Abdul Jabar. Itu mengenai tentang kehidupan zaman gelap. Zaman gelap itu berupa kehidupan yang sering dialami oleh kita semua, yaitu kesulitan kendala keuangan. Gitu. Yang awalnya ini kan saya dapat perintah atau dapat ujangan ini, ataupun dalam kisah atau dalam itu ada apa, hijib atau yang memberikan kalimat ini kan langsung dari guru gitu, yang dari Garut. Cuman hanya bisa dilakukan satu kali dalam sehidup. Satu kali ya, yaitu mengenai surat Al-Ikhlas ini kan diwajibkan 1000 kali satu. Itu 100.000 kali balikan satu gitu. Itu tiap malamnya sebelum melakukan awrad atau melakukan wiridan, kita diperintahkan puasa ya, puasa. Ada puasa itu 7 hari. 7 hari dari pertama hari, pokoknya asal selesainya pas malam Jumat gitu. Dari hari pertama puasa siangnya kan, ini puasanya enggak makan yang bernyawa atau istilahnya putih gitu. Puasa putih. Iya, tapi kan puasa putih itu kan biasa seperti puasa secara normal, dari pagi sampai maghrib bukannya gitu. Setelah siangnya puasa, malamnya melakukan wiridan atau awrad gitu. Ya, sebelum melaksanakan wiridan dilakukan dulu sholat yang 25 rakaat. 25 rakaat. Iya. Apa Pak? Itu kan sholat sunat atau sholat hajat. Gitu. Cuman rakaatnya 25 gitu. Kan yang 22 sholat sunat biasa dan 3 rakaatnya adalah witir gitu. Setiap sesudah melaksanakan sholat baru melakukan wiridan, yang ternyata 1101 itu sampai ke jam 11 malam. Ya, dari jam 9 habis isya kan, dimulainya habis isya. Itu ternyata di sana
saya kira gampang gitu. Saya kira gampang, nggak ada efek apa-apa gitu Pak Rizal. Ternyata pas dilaksanakan malam pertama Aurod surat Al-Qulhu atau Al-Ikhlas itu, ternyata pas sembahyang, pas sholat, ya. di belakangnya ada yang ngikuti. Ada yang ngikutin. Iya, ada yang ngikuti. Ngikut sholat atau gimana Pak? Iya, kayaknya itu kan kata-kata guru, hati-hati banyak godaan dan cobaannya. Ya. Gitu. Pas rakaat pertama kelihatan sama saya gitu Pak Rizal di depan. Pas begini kan saya kelihatan begini. Oh, dari belakang gitu. itu sosok apa Pak? Ya kalau bahasa kita kan itu sesosok seperti mayit atau Oh iya. istilah kita adalah pocong lah begitu gitu. Waktu pas saya nggak ngeh sih, lihat saya itu nggak dipedulikan sama saya gitu. Pas saya ruku itu ikutan ruku begitu. Pas saya kembali ke atas itu lagi ke atas, kembali lagi. Pokoknya itu si makhluk itu mengikuti semua gerakan. Gitu Pak. Itu selesai mungkin ya sampai selesai. Ini apa itu kan pas saya lihat, iya ternyata dia yang begituan langsung kabur gitu. Itu malam pertama. Iya. Ada lagi malam keduanya gitu. Malam keduanya angin. Angin. Ya datang angin, pintu kan sin beledak begitulah. Maaf ya campur-campur ya bahasanya ya. Gado-gado gitu Rizal. Angin besar kencang. Sebenarnya itu kan adalah kata guru itu hanya sugesti. Oh sugesti. Iya, hanya perkiraan kita, nggak ada apa-apanya. Kata guru harus kuat gitu ya. 1 malam, 2 malam, 3 malam, alhamdulillah lulus kan. Ke-4 malamnya, pas ke-5 malamnya ada lagi. Itu makhluk, tapi bukan makhluk itu, kepalanya besar. Cuman kelihatannya kepalanya besar ya, tahu kan zaman dulu atau zaman baheula Padaringan tahu ya, Padaringan kan besar gitu, sirahnya atau kepalanya sebesar itu. Itu Pak Rizal dengan mata merah gitu, menakut-nakuti sih. Kata saya sambil wiridan, harus kuat kata saya gitu. Alhamdulillah beres selesai wiridan nggak ada. Nggak ada, ya hilang. Nah, malam ke-6 begitu juga. Malam ke-6 yang akhirnya itu malam ke-7, malam terakhir ya Pak Rizal. Itu kan wiridan itu saya sambil duduk kan di tengah ruangan, tengah rumah gitu, terus-terusan entah sadar ataupun nggak sadar saya, tapi kata saya ini kan sadar gitu, 100% sadar. Bahkan nggak melihat dengan mata orang lain, mata saya sendiri ya. Pas wiridan itu kan tiba-tiba ini saya pagi sila begini ngangkat ke atas, ke atas itu Pak Rizal, sampai ke atap langit-langit ini nempel. Langit-langit berarti langit-langit rumah. Iya. Saya sambil aurod itu melihat ke bawah, kok saya di atas gitu. Iya gitu. Sadar saya, nggak apa-apa katanya, itu cuman halusinasi. Tapi meskipun halusinasi, itu saya yakin kok ada di atas, saya melihat ke bawah gitu. Nah, cuman pesan guru harus tetap
sadar Sadar. gitu. Nah, yang itu sudah sadar langsung, cuman di malam terakhir itu ada kejadian aneh, dan itu pengundang uang. Oh, Yang saya laksanakan itu pengundang uang. pengundang uang. Iya. Maksud pengundang uang itu gimana itu? Ya kan kata orang lain, kita hidup lagi susah misalnya begitu, pengen uang instan gitu. Ya uang instan dari alam gaib. Gaib. Iya gitu. Penarikan mungkin. Penarikan, iya. Itu bukti ya Pak. Gitu. Alhamdulillah begitu saya selesai pas ke 7 malamnya itu, selesai aurad wiridnya yang surat Al-Ikhlas itu, begitu saya selesai, cuman itu kan pas malam terakhir itu saya biasanya dimulai dari jam 9, wirid selesai sampai jam 11. Ini pas terakhir saya kelupaan, mulainya jam 11 sampai jam 1. Jam 1. Iya, kan itu sudah tidak konsekuen. Seharusnya harus konsekuen, istiqomah kata guru gitu. Ya udah selesai, akhirnya nggak apa-apa gitu. Dan jadi itu datang hodamnya. Datang. Itu hodam Syekh Abdul Wahid. Hodamnya itu datang, berpakaian putih tinggi gitu. Tinggi sekali. Kata beliau, mau apa engkau memanggil saya? Gitu lah, kalau bahasa kita lah, bahasa Indonesia begitu. Bahasa orang, bahasa Sunda, rek naon maneh kadieu, tawa manggil-manggil ngonang-ngonang ieu. Saur abi teh kan kieu, saur saya teh. Saya ingin merubah kehidupan dari kemiskinan supaya menjadi orang sukses. Gitu. Saya pingin yang begini, pingin uang, gitu kan. Itu kan dibawa uang induknya. Kan meskipun itu syekh atau dibilang kita itu gaib ya, kan nggak tahu beliau juga bentuk gimananya uang itu. Tetap harus ada intinya, ada contoh. Iya, harus ada contoh. Saya kasihkan yang 50.000. Ini contohnya ya, saya pengen yang beginian. Lalu dia diambil sama dia, tunggu kata dia. Nah, terus begitu dia ngambil, dia menghilang, saya langsung menunggu. Pas hampir tarhim, beliau ataupun Syekh Abdul Wahid itu datang. Begitu datang, langsung perintahkan saya, coba lihat ke kamar. Gitu. Pas saya ke kamar, wah, naudzubillah Pak, itu uang sekamar, bukan bohong, banyak begitu. Cuman anehnya uang itu langsung menghilang. Oh, kenapa menghilang? Keburu subuh. Jadi ada waktunya. Iya, ada waktu batas tertentunya, keburu subuh. Pas saya mau beginiin, pas mau diramu begini, saking bahagianya, malahan saya pernah tidur di itu uang. Pas diginiin, pas Allahu Akbar, itu uang hilang. Berubah satu-satu, pas yang satunya lagi, yang bukan uang kita itu, yang satu lagi pas saya ditungkup begini, mulai sebelah pes nggak ada, semuanya hilang. Saya lari langsung, kenapa hilang? Ternyata kata beliau, kamu kesiangan. Begitu tadi wiridnya. Iya, begitu Pak Reza. Itu luar biasa sekali ya Pak Usduk ya. Pengalamannya mungkin tadi 7 hari ya. 7 hari 7 malam ya. Mungkin yang hari pertama, hari ini itu cuma ujian mungkin ya. Iya. Cuman yang menariknya itu yang Pak Usduk sampai terbang itu. Iya. Itu gimana Pak rasanya itu? Aneh, kayak di film begitu. Emang saya ngerasain asik.
wah kata kayak orang sakti gitu, tapi ya merasain gitu. Emang bener, emang sama saya juga digini-giniin kepalanya. Ya, sadar. Iya sadar, oh iya dari atap gitu. Gitu. Ya, itu sangat, ya menurut saya aneh sekali Pak. Iya kata kok secara logika nih. Iya. Ya, kita sila gini tiba-tiba bisa terbang itu ya mungkin saya pernah lihat di film-film ya, cerita-cerita zaman dulu mungkin karena leluhur dulu kan memang sakti-sakti ya. Cuman ini yang Pak Usduk alami itu luar biasa itu. Iya begitulah Pak Rizal. Itu menarik. Dan yang ini yang ingin saya tanyakan, jadi itu amalan surat Al-Ikhlas ya? Iya. Itu untuk penarikan hal seperti itu? Iya, kan banyak ya, seperti ya surat Al-Ikhlas, satu surat doa Nubuat, kan banyak seperti yang minta-minta begitulah, bagaimana kita kata orang memakainya untuk apa gitu. Tapi sebenarnya itu diperbolehkan nggak sih Pak seperti itu? Sebenarnya itu nggak boleh, itu iya nggak boleh itu sebenarnya, cuman ya berdasarkan otak udah mempet gitu, udah nggak ada solusi kemana-mana, pengen lihat orang lain punya kendaraan, punya apa gitu, bangun rumah bagus, ya, sementara saya kan nggak punya apa-apa gitu. Mungkin berarti memang benar ya Kak, saya juga pernah mendengar ada cerita-cerita penarikan hal seperti itu, mungkin ada yang benarnya, ada yang ya gitu rekayasa atau gimana gitu. Cuman yang mungkin yang Pak Usduk alami ini benar-benar real ya Pak ya? Real Pak, 100% real saya. Itu luar biasa menurut saya. Mungkin nanti Pak di episode berikutnya masih ada dong cerita lain nih Pak ya? Insya Allah banyak lah gitu Pak Rizal. Oke, nanti bisa next mungkin ya? Iya. Untuk di episode berikutnya. Iya. Pemirsa, tadi mungkin kita sudah mendengarkan kisah dari Pak Usduk ya, tentang pengalamannya mengamalkan suatu amalan yaitu surat Al-Ikhlas yang bertujuan untuk mungkin di saat dulu Pak Usduk lagi kepingin sesuatu nih, hadiah dunia ya Pak ya, seperti itu, jadi melakukan tirakat seperti itu dan alhamdulillah bisa terwujud. Namun mungkin itu kesiangan tadi ya Pak, itu mungkin bisa dikatakan suatu teguran juga mungkin ya Pak ya, itu hilang. Jadi ya kita kembali lagi mungkin ya harus intinya ingin mendapatkan uang atau apa, kita bekerja mungkin seperti itu. Hikmahnya itu, tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Baik Pak Usduk, terima kasih di episode kali ini telah berkenan untuk bercerita ya, berbagi kisah kepada pemirsa yang ada di rumah. Mungkin nanti next kita bahas lagi ya Pak pengalaman menarik lainnya. Ya sama-sama. Baik Pak Usduk, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Baik pemirsa, demikian episode kisah misteri pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Pak Usduk barusan. Mungkin cukup sekian kisah misteri di malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.